Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tuflo Channel. Di negara ini gaji 8 juta masuk kriteria warga miskin. Gimana? Di mana? Kira-kira negara seperti itu di mana coba? Kalian penasaran? Simak terus video ini sampai habis. Jangan di skip. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah, oke? Oh ya, ini saya ambil dari linknya atau channelnya, maaf ya, bukan linknya ya. Jadi ini saya ambil dari channelnya Daftar Populer ya. Untuk link channelnya di sini ya, sini. Ini channelnya. Untuk linknya nanti di kolom deskripsi. Waduh, wis kesuwen prei loh, jadi ngomong belibet terus ya. Oke, untuk menyingkat durasi langsung saja kita simak videonya. Hampir semua orang termasuk kamu mungkin membayangkan kalau Amerika itu negara yang hampir sempurna. Kesenangan, kebebasan, kekayaan, dan kehidupan modern selalu identik dengan negara Paman Sam itu. Tapi faktanya Amerika juga sama dengan negara-negara lainnya. Ada sampah, ada kriminalitas yang tinggi, dan tentu saja banyak orang miskin juga di sana. Lalu gimana kehidupan orang miskin di negara adidaya seperti Amerika Serikat? Mari kita intip bersama. Ya, meski nggak termasuk negara miskin, tapi tetap aja ada orang miskin di negara Amerika Serikat. Meski pernah hanya 3% saja jumlah dari total populasinya. Tapi hanya 3% ya di Amerika warga miskin itu ya. Tasha Trump disebutkan angka kemiskinan itu naik tajam, lalu turun lagi. Lalu angkanya naik 8 juta setelah pandemi menyerang. Angka ini lebih banyak dialami anak-anak dan minoritas. Appalachia atau sebutan untuk kawasan budaya yang membentang dari sebagian New York, wilayah utara Alabama, Mississippi, dan Georgia. Kawasan ini dipenuhi dengan warga miskin kulit putih yang hidup dari subsidi dan sumbangan. Bagusnya sih karena pajak dinaikkan hanya untuk yang kaya ya. Dan alih-alih menyebut hanya imigran dan kulit berwarna saja yang miskin, ada juga kulit putih yang miskin. Melansir Tempo, Owsley adalah kota terbesar dengan penduduk kulit putih miskin terbanyak di Amerika Serikat. Bergantung besar pada subsidi, karena makin kurangnya lahan pekerjaan, karena industri kayu dan tembakau mengurang, dan di masa-masa awal penambangan batu bara di Amerika Serikat, kota ini memiliki tambang yang lebih kecil dari yang lainnya. Kebanyakan warga memilih pindah ke tempat lain. Indikator kemiskinan di Amerika Serikat sama saja dengan melihat besaran penghasilan. Tapi jika Indonesia melihatnya dalam sebulan, Amerika Serikat melihatnya dalam setahun. Jika penghasilan satu orang Amerika Serikat hanya sekitar 97 juta rupiah per tahun, maka itu sudah dikatakan miskin. Atau sekitar 8 juta rupiah per bulan. Itu udah termasuk miskin loh. Wow. Maaf terpotong tulisannya ya. Coba saya ulangi dulu. Jika Indonesia melihatnya dalam sebulan, Amerika Serikat melihatnya dalam setahun. Jika penghasilan satu orang Amerika Serikat hanya sekitar 97 juta rupiah per tahun, maka itu sudah dikatakan miskin. Atau sekitar 8 juta rupiah per bulan. Itu udah termasuk miskin loh. Wow, gimana dengan aku dan kamu ya? 8 juta per bulan sudah termasuk miskin di sana ya. Bagaimana dengan aku dan kamu? Kata dia. To the moon and never back. Untuk kehidupan mereka, banyak yang tidak memiliki rumah alias tunawisma. Istilahnya homeless. Jumlahnya nggak sedikit loh, lebih dari 0,5 juta atau sekitar 590.000 penduduk Amerika Serikat tidak memiliki rumah. Masalah ini biasanya akan diselesaikan dengan tempat penampungan, tapi selalu aja full. Dan bagi mereka yang tidak kebagian tempat ini akan memenuhi jalan dengan tenda-tenda sederhana. Biasanya sih mereka memenuhi wilayah perdagangan rendah atau kota kumuh bagi Amerika Serikat. Mereka ini akan membentuk komunitas yang saling menjaga. Karena di jalan mereka biasanya menghadapi pihak keamanan
dan sesama para miskin lainnya, atau orang-orang rese. Salah satu lokasi komunitas homeless terkenal itu adalah yang berada di Las Vegas, tepatnya di saluran pembuangan, di bawah kota yang ramai dan bersinar. Mereka membangun tenda-tenda, dilengkapi peralatan survival yang hampir sama dengan yang digunakan oleh para pendaki. Hampir semua terowongan di Las Vegas dipenuhi oleh para homeless ini. Jadi para gelandangan tunawisma di Las Vegas itu hidupnya di bawah terowongan ya. Tentu terowongan yang sudah tidak berfungsi ya tentunya. Mungkin terowongan pembuangan, saluran pembuangan atau apa itu ya di bawah tanah ya. Rata-rata mereka di situ ya. Tidur di kasur bekas, merokok sisa dan ditemani beberapa perlengkapan sederhana. Di dalam terowongan ini, mereka berbagi tempat dengan yang lain, seperti tempat penampungan ilegal. Dari laporan The Guardian, salah satu dari mereka malah memilih hidup di terowongan hanya untuk dilupakan. Merangkai semua perlengkapan sendiri dari barang bekas termasuk penerangan, dan masih bisa bersenang-senang bersama. Di salah satu simpang jalan Los Angeles juga tersusun beberapa tenda para homeless. M. Hidayat dalam vlognya memperlihatkan gimana bisa dengan tenang saja mereka nongkrong di pinggir jalan. Hidup di tenda dan sepeda mereka parkir di depan, berjejeran seperti sedang membangun komplek tenda para gembel. Di California, negara bagian Amerika Serikat, juga terdapat satu lokasi yang dipenuhi para homeless. Hampir menjadi sebuah kota kumuh kecil. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa membayar apartemen dan biaya hidup yang mahal. Beberapa adalah orang yang terbuang dari keluarga dan masyarakat dan hidup dengan barang-barang bekas. Tidak berumah, tapi masih ada sisa barang berharga. Maka mereka akan tinggal di mobil itu, hidup selayaknya hidup di rumah. Banyak lagu dan film luar negeri yang memperlihatkan gaya hidup para homeless. Selain tenda, ada juga yang keliling kota menggunakan troli belanjaan, berisi barang sehari-hari mereka. Dan biasanya akan menggunakan pakaian berlapis-lapis. Atau duduk dan baring di pinggir jalan dengan kardus bertuliskan permintaan makan, duit, atau hanya sekedar curhat soal hidup. Gak sedikit dari mereka mencari penghasilan dengan menjadi musisi jalanan. Kalau tidak punya duit sama sekali atau tidak ada yang memberikan bayaran atas penampilan mereka, tempat pembuangan akan jadi sasaran. Mencari sisa makanan yang masih layak konsumsi. Tempat sampah di luar negeri memang lebih disiplin sih dari Indonesia, membedakan sampah kering dan basah. Jadi, para tunawisma atau yang miskin gampang mengais-ngais makanan. Istilah untuk pemungut sampah makanan ini adalah dumpster. Kalau di Indonesia sih hampir mustahil bisa hidup dari mengais tong sampah ya. Karena hampir semua makanannya di tempat sampah udah nggak layak. Tapi sebagai info sih, aktivitas dumpster diving alias mengais makanan dari tong sampah ini tidak melulu dilakukan oleh para gembel dan kaum miskin. Ini juga adalah bentuk protes dari anak-anak muda kritis yang mengkritik cara masyarakat memperlakukan makanan sebagai komoditas. Namun menyelami sampah adalah kegiatan mencari makanan gratis sudah dilakukan para homeless sejak lama. Biasanya dengan mendatangi toko makanan seperti roti, yang sisa makannya ditaruh di kantong khusus, jadi lumayan aman dan bersih. Ada satu hal yang menarik dari beberapa toko makanan di Amerika Serikat nih. Beberapa akan menyimpan sisa makanan dari pengunjung yang kekenyangan atau nggak ngabisin makanannya untuk diberikan kepada homeless atau warga miskin yang terbiasa datang minta sisa. Ya, sisa makanan yang masih bisa mereka nikmati dengan senyum. Dan jangan lupakan dapur umum di Amerika dan beberapa negara juga telah disediakan oleh lembaga, yayasan, komunitas, dan pemerintah. Semua tentu saja akan jadi sasaran para miskin, yang pada malam hari telah direncanakan bagi mereka yang hanya bisa berpikir besok makan apa. Bagusnya di Amerika banyak lembaga yang fokus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga yang kurang mampu, seperti distribusi makanan. Seperti yang terjadi di masa pandemi tahun 2020, banyak yang antri. Eits, meski banyak yang menggunakan mobil bukan berarti mereka mampu apalagi kaya raya seperti di Indonesia ya. Sumbangan seperti ini selain dari lembaga, subsidi pemerintah, biasanya dikumpulkan juga oleh warga biasa dari acara charity. Yang tinggal di mobil akan berkeliling mencari lokasi-lokasi donasi makanan. Selain itu, seperti yang udah aku singgung sebelumnya, solusi untuk harga rumah mahal disediakan tempat penampungan bagi para tunawisma, yang dikelola juga oleh lembaga, yayasan, swasta maupun pemerintah. Ada juga layanan kesehatan gratis yang akan diserbu para miskin di Amerika Serikat. Well, jangan banding-bandingin lagi dengan nasib kita di Indonesia ya. Kita bandingin diri kita saja dengan orang kaya di negara kita sendiri. Betul ya, karena ya beda ya, mereka negara maju ya. Dari sampahnya saja mereka sudah bisa punya kesadaran tinggi untuk memisah-misahkan ya.
Ada yang kering, ada yang basah, ada yang besi atau metal atau ya udah dipisah-pisahkan. Jadi mereka para gelandangan itu untuk mengais atau mencari makanan itu lebih mudah. Seperti yang dibilang tadi ya. Kita sesama orang miskin wajib saling support aja. Oke kawan miskinku, masih mau melihat kemiskinan di beberapa wilayah? Ya, jadi begitu ya, itu nasib para tunawisma di Amerika ya. Meskipun mereka gajinya 8 juta per bulan, tetap saja masuknya warga miskin ya. 8 juta per bulan itu masuk warga miskin. Gelandangan di sana juga mengais makanan itu mudah. Artinya beda, bukan mudah ya. Artinya sampahnya itu sudah dipisah-pisahkan dan masih layak makan meskipun itu bekas ya. Layak untuk kriteria para tunawisma ya. Beda dengan kita. Sampahnya masih campur semua dan makanannya juga udah nggak layak untuk dimakan, untuk dikais oleh mereka ya. Terus sudah banyak lagi donasi-donasi yang sudah dikoordinir. Ya banyak lah, bagaimanapun mereka negara maju tentu berbeda ya dengan kondisi yang ada di negara kita. Oke, semoga video ini menginspirasi kalian semuanya. Terima kasih, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Terima kasih dari channel populer. Dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.